sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dan menjadi salah satu amalan yang akan diterima di sisinya, dan sebab kita dimasukkan ke dalam surganya kelak bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sebagai motivasi awal yang ingin saya sampaikan, ada sebuah ungkapan dari para ulama kita terkait motivasi untuk kita beramal. Terkait motivasi kita untuk kita itu menuntut ilmu agama. Kata mereka, "Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, lama kana fil bariyati jahilun." Kalau sekiranya ilmu itu bisa diraih dengan kita berangan-angan, ya hanya sekedar angan-angan gitu loh. Saya berangan-angan jadi seorang alim, saya berangan-angan jadi ulama, misalkan begitu. Seorang langsung bisa dapat ilmu, maka tidak akan ada di atas muka bumi ini orang yang jahil, orang yang bodoh. Karena cukup dengan berangan-angan dia bisa memperoleh ilmu. Tetapi pesannya di sini bahwasanya innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Faham tidak faham, ngantuk atau tidak, ya, ibu hadir di majelis ilmu. Karena keutamaan majelis ilmu itu luar biasa. Banyak keutamaan-keutamaannya. Salah satu keutamaan yang tidak bisa kita nafikan dari orang-orang yang hadir di majelis ilmu, Bu, dia akan merasakan ketenangan. Dia akan merasakan kenyamanan di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Nah, kalau ini tidak bisa kita rasakan, mungkin hati kita perlu untuk diasah kembali terkait masalah ikhlas. Karena keikhlasan itu menjadi faktor utama seorang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Maka saya menganjurkan kepada ibu-ibu dan para jamaah sekalian untuk tetap selalu hadir di majelis ilmu. Jadikan kegiatan taklim
sebagai suatu amalan yang ibu terus lakukan sampai meninggal dunia. Dan di samping itu kita berusaha untuk menata hati-hati kita untuk selalu ikhlas di dalam kita menuntut ilmu agama. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal ibad, yaitu kita belajar tentang hak Allah atas hamba-hambanya. Dan kita masih pada bab yang ke-16 yang berkaitan dengan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling kuat, perkasa, tetapi mereka takut ketika Allah menurunkan wahyu. Kita sudah sampai pada kandungan dari bab ini. Terakhir sampai pada poin yang keberapa? Poin yang ke-10. Sekarang kita masuk poin yang ke-11. Baik, disebutkan di situ, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini, yang mana bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan satu dalil dari Al-Quran dan dua dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11 dikatakan di sini dzikru istiraqis syayatin, bahwasanya setan-setan itu mereka melakukan kalau bahasa terjemahan di sini menyadap, bukan menyadap ya bahasanya ya, menguping, itu yang pas. Jadi dia tuh nguping, setan itu nguping ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berita kepada para malaikat. Ya. Jadi mereka itu nguping, Bu. Nah, nanti dari hasil kupingannya itu, kok kupingan ya? Nguping maksudnya ya. Nanti dari hasil ngupingnya itu, mereka akan menyampaikannya kepada dukun, yang dukun itu menjadi teman untuk dia bersekutu. Disampaikan beritanya itu. Nah, kadang berita yang dibawa setan itu bisa benar, kadang bisa salah. Tapi dari 100 persentase 99,99% itu salah. Sisanya baru benar. Kadang ada benarnya. Kadang ada benarnya. Dan ketepaan, terkadang ada seorang datang ke dukun, ternyata dia dapati kebenarannya. Nah, itu yang menjadikan dia semakin yakin dengan dukun tersebut. Dia mengetahui perkara yang goib. Padahal sebenarnya itu karena ketepaan aja. Namun aslinya dia tidak paham. Ya, dia tidak mengerti. Nanti akan disebutkan di sini, Bu Ibu. Ya, akan disebutkan di sini. Ya. Taib. Jadi mereka itu pergi nguping. Ya. Mereka itu pergi nguping, setan itu. Nah, memang itu kerjaannya syaitan, suka nguping. Makanya kalau ada manusia suka nguping berarti saya nak ngomong loh ya. Saya tuh cuma bilang berarti, tapi ibu yang nyambar ya. Ya. Nanti kalau ada di sana yang protes sama saya enggak ngomong, ibu-ibunya yang nyambar, saya bilang gitu. Jadi jangan suka nguping. Tapi yang boleh itu kuping gajah dimakan aja. Itu kan ada jajanan kuping gajah itu kan? Hah? Ya beda, kalau nggak sengaja sama sengaja itu beda. Sengaja itu nguping. Kalau nggak sengaja itu bukan nguping namanya. Kalau sengaja itu pasang kuping dia. Nih. Apalagi sudah pindah tempat duduk, wah itu bahaya itu. Ya, biasanya kan, tak pindah pindah. Kok nggak kerungu ya? Tambah lagi, tambah dekat. Ya bahaya.
Maka ibu-ibu sebisa mungkin kalau ibu keluar, tolong bawa headset ya. Sambungkan ke HP-nya, setelkan murotal. Ya, biar ibu tidak dengar ya pembicaraan orang. Kenapa, Bu? Karena itu dapat merusak hati. Nguping itu dapat merusak hati. Itu bisa menjadikan hati kita terkena syubhat, bahaya. Ya. Kalau bisa khusus penyakit ini ibu tuli nggak apa-apa. Tapi kalau yang lainnya harus didengarkan. Seperti nasihat, dibuka telinganya baik-baik. Jadi setan itu nguping. Nah, ketika sampai pada tukang sihir, maka berita itu yang tadinya A menjadi Z. Jadi ditambahi, dibumbui gitu loh, Bu. Dibumbui, ditambahi. Ya, pokoknya bagaimana supaya customernya, saya kasih bahasa yang lebih dipahami aja ya. Customernya itu lebih percaya gitu loh. Dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh dukun tersebut. Ya, makanya kita dilarang mendatangi dukun itu karena itu. Ya, salah satunya dia mengetahui perkara yang gaib, salah duanya karena dia itu menyampaikan kedustaan. Bayangkan seorang bercanda tapi dusta itu nggak boleh. Apalagi dia menyampaikan kedustaan dan itu ada kaitannya dengan perkara-perkara yang di luar kemampuan dia, seperti perkara yang gaib itu. Kadang ada ibu-ibu hilang kalungnya, datang ke orang pintar. Nanti dikasih tahu, oh kalungnya itu dijual sama suaminya. Ya. Ditanya sama ibu-ibunya, kok tahu? Ya kemarin saya lihat dia di toko emas soalnya. Jadi ibu-ibu bahaya ya kalau kita mendatangi dukun atau yang semisalnya, entah itu dukun kah, tukang sihir kah, kemudian tukang ramal kah, ya, atau para normal, atau orang-orang yang mengakui dia itu memiliki indera ke-7 kah, ya wallahu a'lam. Ya, jadi semua itu tidak ada. Taib. Itu yang ke-11, bahwasanya mereka itu nguping. Jadi ibu-ibu yang suka nguping berarti ya. Yang ke-12 ya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini atau dari bab ini, sifatur rukubi ba'dihim ba'dha, bahwasanya setan itu naik ke langit untuk menguping berita itu. Tidak semua setannya, Bu, jadi cuma beberapa saja. Nanti mereka tuh bagi-bagi tugas. Yang pergi nguping ke atas siapa, nanti sudah sampai beritanya disampaikan ke setan yang di bawahnya, terus sampai ke setan yang dia itu terakhir untuk menyampaikan kepada tukang sihir. Jadi setan itu kerjanya, Bu, tidak sendiri, Bu, tapi berjamaah. Jadi mereka bekerjanya itu berjamaah, melakukan kemungkarannya itu berjamaah. Itulah setan kan seperti itu, Bu. Ya, syaitan itu seperti itu, mereka melakukan kemungkaran itu berjamaah. Nah, ketika proses informasi itu berpindah dari satu setan ke setan berikutnya, maka dia berubah informasi itu. Banyak bumbu-bumbunya. Nah, kan kadang-kadang seperti itu kan informasi yang kita dapatkan di tengah-tengah kita juga, di kalangan manusia ini. Ya. Di tengah-tengah kalangan manusia, kalau disampaikan informasi A, ketemu sama si B, nambah dikit. Ketemu ke si C, nambah dikit. Akhirnya sampai orang ke-10, yang tadinya informasi itu cuma 3 kata, maka menjadi 1 buku. Makanya kita, Bu, kalau kita mendapati satu informasi, kalau ingin disampaikan, ada 2 redaksi, ada 2 bentuk. Yang pertama, sampaikan sesuai redaksinya, jangan dirubah. Atau yang kedua, ibu menyampaikan dengan redaksi yang berbeda tapi tidak mengurangi maknanya.
ya, tidak mengurangi maknanya. Karena kalau ibu mengurangi makna, berarti ibu telah tidak amanah di dalam menyampaikan informasi. Kadang ya, bahasanya A, nanti redaksinya beda, tapi maknanya juga beda. Ya. Dan itu sering didapati di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kadang para sahabat, mereka tidak menyampaikan redaksi sesuai dengan apa yang mereka dengar. Tetapi ketika mereka menyampaikan hadis itu, mereka menyampaikan dengan redaksi berbeda, tapi maknanya tidak keluar dari apa yang mereka dengarkan. Nah, ini untuk menjaga supaya kita ini tetap amanah, Bu, dalam menyampaikan informasi. Padahal ustadznya bilang, oh tidak boleh. Sampai di temannya itu bukan tidak boleh, haram katanya. Kata-kata tidak boleh itu kan masih sifatnya umum. Ya, masih sifatnya umum. Maka ini yang perlu dipahami. Ya, jadi belajar untuk menyampaikan informasi itu ya, sesuai dengan apa yang kita dengar. Nah, syaitan itu begitu dia. Dia menyampaikan dari A ke B, ke C, ke D, sampai ke setan yang paling terakhir untuk menyampaikan kepada tukang sihir atau dukun. Itu sudah bahasanya berbeda. Ya, dan itu sudah dibumbui oleh mereka. Ya, oleh karenanya, ya, mereka itu memberikan ya, tambahan di dalam informasi tersebut. Dan itu sudah menyebabkan kedustaan, kebohongan yang terjadi. Taib, itu yang ke-12, bahwasanya setan itu tidak bekerja sendiri, tetapi mereka bekerja ya, memiliki teman. Ya, ada temannya, ada sohibnya. Jadi berbarengan kerjanya. Kemudian berikutnya, pelajaran yang ke-13 yang bisa diambil dari bab ini, yaitu irsalus syihab, bahwasanya meteor yang dijatuhkan untuk melempari setan-setan. Ya, jadi kalau ada bintang jatuh itu jangan berdoa, karena itu termasuk perbuatan syirik. Karena bintang jatuh itu sedang digunakan untuk melempari setan yang sedang mencuri informasi. Ya, sedang mencuri informasi. Baik, ini nyambung ke poin yang ke-14 ya. Saya langsung gabung ke poin yang ke-14. Tapi Ibu tidak usah baca, tidak usah ya. Sebenarnya poin ke-13 itu dijelaskan oleh poin yang ke-14 sebenarnya. Cuma secara penulis beliau memisahkan, tapi sebenarnya poin 14 itu menjelaskan poin yang ke-13. Nah, kenapa setan itu dilempari? Karena mereka mencuri informasi. Dan perhatikan, ketika setan itu dilempari dengan bintang itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa jadi setan itu sudah mendengar informasi itu, maka langsung dilemparkan supaya mereka itu tidak mendengar lebih jauh. Jadi sudah dengar dia, tapi ketahuan gitu loh. Ya. Atau yang kedua, mereka itu belum dengar tapi sudah ketahuan duluan, makanya dilemparkan langsung. Kadang-kadang kan kita gitu kan ya. Kalau nguping ada yang ketahuannya langsung, ada yang sudah dengar dulu baru ketahuan, kan begitu. Nah, setan pun demikian. Ya, dilempari. Ya, diambil bintang itu untuk dilempari mereka. Ya. Jadi yang betul itu bukan meteor. Di sini ditulisnya meteor. Di terjemahan itu, yang betul itu bintang. Apakah meteor itu bintang, Bu? Hah? Meteor itu bintang enggak? Yang jelas benda langit ya. Ya. Makanya kalau ada bintang jatuh, karena kan bahasanya di sini hadis Nabi itu yang disebutkan adalah bintang. Ya. Jadi kalau ada bintang jatuh, ibu jangan lagi memakai
kaidah yang pernah kita pelajari sebelumnya atau yang sudah kita diajarkan sebelumnya, bahwasanya bintang jatuh itu kita gunakan untuk berdoa, ya. Salah. Bintang jatuh itu adalah sebagai tanda syaitan ya sedang dilemparkan, disebabkan karena dia sedang mencuri berita dari langit. Nah, perhatikan di sini. Ya, Ibu perhatikan. Bahwasanya hal yang semacam itu sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka harus diedukasi bahwasanya kalau ada bintang jatuh itu bukan sebagai apa? Ya, sebagai tempat dikabulkannya doa atau waktu dikabulkannya doa. Itu merupakan bentuk kesyirikan dan itu merupakan bentuk khurafat yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, masih sering terjadi di tengah masyarakat. Apalagi kalau yang sering-sering ya nonton-nonton film-film yang aneh-aneh. Biasanya kan ada itu kadang-kadang bintang jatuh. Itu tidak benar seperti itu. Itu merusak akidah. Makanya kan banyak tontonan-tontonan sekarang itu ya, itu mempertontonkan perkara yang bisa merusak akidah, merusak keimanan kita kepada Allah. Maka ibu harus hati-hati dan selektif di dalam menonton sesuatu. Ya, sekarang kan walhamdulillah ya TV-TV Islami yang diinisiasi oleh ustadz-ustadz kita itu sudah banyak. Nah, ibu tonton itu aja daripada ibu nonton-nonton perkara yang tidak jelas, tidak penting. Karena isi tontonan-tontonan sekarang itu kalau tidak isinya tentang kesyirikan, yang kedua tentang ghibah. Pagi, siang, sore itu isinya ghibah. Bahkan tengah malam ada berita ghibah. Ya. Tengah malam ada berita ghibah. Bahaya sekarang itu. Seolah-olah kita itu digeret untuk ikut serta di dalam dunia pergibahan. Sementara kita tahu dampak dari ghibah itu, Bu, menyebabkan orang itu bangkrut nanti di hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu enggak orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menyebutkan yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar. Maka Nabi menjelaskan bentuk kebangkrutan yang hakiki itu adalah tatkala kita datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat dan seterusnya, tetapi pahala itu habis dibagikan kepada orang lain. Salah satu sebabnya kenapa? Karena selama di dunia kita suka menggibah orang lain. Nah, karenanya ibu-ibu jangan mau ibu-ibu jatuh ke dalam kerugian. Ya, capek, lelah ibu beramal di dunia. Tahu-taunya amalan ibu bukan ibu yang memaksimalkan, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain. Habis waktu untuk beribadah, bukan malah kita yang merasakan manfaat dari ibadah tersebut, tapi justru orang lainlah yang mendapatkan manfaatnya karena kita telah menggibah orang tersebut. Maka bertobat kita dari perkara ini. Taib. Jadi poin yang ke-14 itu sebenarnya menjelaskan ya poin yang ke-13 ya. Para malaikat ya, bukan Allah yang melempari. Kan Allah memiliki pasukan para malaikat yang melempari. Karena perhatikan Bu ya, proses berita yang turun dari Allah ke malaikat itu tidak didengar sama setan. Yang didengar itu ketika proses berita itu turun dari malaikat yang satu ke malaikat yang lainnya. Paham Bu? Jadi ketika berita turun dari Allah kepada malaikat itu nggak didengar sama syaitan. Tetapi ketika obrolan dari malaikat di langit ke-7 ke langit yang ke-6, disitulah syaitan itu mendengar. Paham Ibu? Nah, nggak tidur kan? Ya. Nggak apa-apa, tidur nggak apa-apa Bu. Yang penting ya nanti kalau pulang ada yang dibawa oleh ilmunya gitu loh.
Ya, nanti jangan sampai pulang sampai rumah ditanya, dapat apa? Mimpinya 7 kali gitu kan. Karena tidur di majelis ilmu. Tapi memang paling enak tuh tidur di majelis ilmu, Bu. Ya, tenang rasanya, Bu ya. Enggak ada yang ganggu. Ya. Kan sungkan tuh kalau mau negur ibu-ibunya yang lagi tidur kan. Ya. Apalagi kalau ustadznya nggak ngelihat ibu-ibunya itu. Ya. Saya pernah, Bu, kajian ibu-ibu. Ya, saking mungkin kelelahannya, saya husnudon kelelahan ya. Ibu-ibunya tuh ketiduran. Kalau tidurnya biasa nggak apa-apa. Ini sampai, mohon maaf deh, sampai ngorok. Ya, berarti memang sudah capek banget gitu. Ya, kita tidak bisa memungkiri kalau kita sudah kecapean itu biasanya tidurnya bisa sambil mendengkur atau ngorok gitu kan. Ya. Makanya Masya Allah ibu-ibu tuh luar biasa pahalanya gitu loh. Ya. Jadi jihadnya para wanita itu di rumahnya. Itu jihad terbesar seorang wanita. Apalagi kalau sudah bulan Ramadan. Ya meskipun nggak baca Quran tapi karena sibuk menyiapkan kebutuhan suami dan anak-anaknya untuk puasa, itu sudah lebih afdol daripada dia membaca Quran. Tapi bukan berarti ini alasan, Ustaz saya tidak baca Quran lah. Ya enggak. Ya enggak gitu, Bu. Ya konsepnya jangan salah ya memahami apa yang saya sampaikan. Nanti pulang-pulang sampaikan ke jamaah yang lain nanti. Ya. Akhirnya saya dipanggil nanti sama ustadz-ustadz yang lain. Ya. Antum menyampaikan apa? Oh, bukan salah saya, Ustaz, berarti salah jamaahnya. Ya. Taib. Yang ke-15, di antara pelajaran yang bisa diambil dari bab ini, qaulul kahin yastuku ba'dul ahyan. Bahwasanya tukang sihir atau tukang ramal itu kadang-kadang benar dia. Yaitu tadi, kalau ketepaan informasinya itu benar, tetapi umumnya banyak salahnya. Ya. Cuma saya heran ya, sudah tahu banyak salahnya tapi tetap didatangi. Ya, kayak kita sering datangi Google Map itu loh. Sudah sering disesati tapi tetap buka Google Map itu. Tapi Google Map itu bukan tukang sihir, Bu ya. Ya, bukan tukang sihir. Ya. Saya berapa kali disesatkan sama Google Map itu. Tapi kalau kemana-mana pasti buka Google Map ya. Itu masih mendingan, Bu, daripada orang datangi tukang sihir, sudah tahu tukang sihirnya ini ya nggak ngerti apa-apa, tapi tetap didatangi gitu loh. Tetap didatangi, tetap dimintai, tetap ditanyakan. Padahal apa yang ditanyakan itu nggak bisa dia buktikan kebenarannya. Kalaupun ada kebenarannya itu cuma 1 dari 100 kedustaan. Ya. Maka saya katakan stop kita mendatangi tukang sihir, tukang ramal, ya tukang apalah bahasanya itu. Ya. Stop kita datangi mereka. Karena itu dapat merusak akidah kita. Bayangkan ibu datangi mereka, sholat ibu tidak diterima berapa hari? 40 hari 40 malam. Kalau kita datang sambil meyakini mereka mengetahui perkara yang gaib, sampailah pada perkara bisa mengeluarkan orang dari Islam. Keluar dari Islam. Coba ibu baca dalam buku 10 pembatal keislaman itu. Di antara perkara yang membatalkan keislaman seseorang itu adalah mendatangi tukang sihir dan membenarkan apa yang dia ucapkan. Tapi tolong dipahami, Bu ya. Tidak bisa ibu langsung katakan ada orang nih pergi ke tukang sihir lalu ibu katakan, "Oh, kafir sudah dia ini." Tidak bisa. Karena harus dihilangkan anunya dulu, istilahnya. Apa istilahnya ya? Sebab-sebab yang dia itu bisa tidak dikafirkan gitu. Contoh nih, saya kasih contohnya. Apakah dia mendatanginya itu karena jahil atau memang sudah tahu bahwasanya tukang sihir itu adalah sesuatu yang tidak boleh didatangi. Kalau dia tidak tahu sebelumnya, maka tidak boleh dikafirkan. Karena dia masih dalam kondisi jahil.
Terus yang kedua, dia datang itu ngapain? Bisa jadi dia datang ke tukang sihir itu bukan bertanya tukang sihir, mungkin itu pamannya mau didakwakan. Kita tidak ngerti. Jadi tidak boleh kita langsung, oh dia datang tukang sihir, dia sudah kafir, keluar murtad dari Islam. Tidak seperti itu konsepnya. Karena mengeluarkan orang dari Islam itu bukan perkara sepele, bukan perkara mudah, Bu. Dia berat perkara ini. Ya, kalau dalam hukum Islam, ya tukang sihir itu hukumannya dipenggal. Ya, dipenggal. Ya, lehernya dipenggal, Bu, karena dia itu merusak kehidupan masyarakat. Ya, tukang sihir, ya kemudian tukang ramal. Biasanya sering itu tukang sihir. Karena sihir itu kan biasanya berkaitan dengan kalau tidak memisahkan antara suami istri, atau yang kedua menjadikan orang lain itu suka terhadap diri kita. Ya, jampi-jampi, guna-guna, pelet lah, apa namanya itu bahasanya. Ya, menjadikan orang akhirnya berpaling atau semakin dekat dengan kita. Ya, dan itu kan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Makanya tukang sihir itu tidak boleh dikasih tempat. Kalau ada di satu masyarakat tukang sihir, maka sebaiknya ya kita berupaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Namun kalau di Indonesia ya tukang sihir itu dijadikan pekerjaan. Lama-lama nanti di kolom KTP nanti kerjaannya itu ada nanti itu. Ya, ini merusak. Tidak akan mendapatkan kebaikan satu kaum kalau di tengah kaum tersebut ada tukang sihirnya. Ya, tidak akan ada kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang bahwasanya tukang sihir itu tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Dalam surat Toha pada ayat yang ke-69 ini menceritakan tentang Nabi Musa. Apa kata Allah di situ? Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Jadi tongkatnya disuruh lemparkan. Lalu tongkatnya itu berubah menjadi ular yang besar. Kemudian ular yang besar tersebut, ya, ular yang besar tersebut memakan ular-ular tukang sihir yang dilemparkan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Lalu apa kata Allah Ta'ala melanjutkan ayatnya? Innama sona'u kaidu sahirin. Karena sesungguhnya apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya atau sihir. Lalu Allah katakan, wala yuflihus sahiru hai su'ata. Dan sesungguhnya tukang sihir itu dia tidak akan pernah ya mendapatkan kemenangan dari sisi manapun. Ya. Makanya tukang sihir itu tidak berani mengganggu orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau ada orang yang mudah diganggu oleh tukang sihir, berarti kita itu tidak dekat dengan Allah. Makanya kita harus membangun hubungan baik dengan Allah, Bu. Mulai dengan dzikirnya, istighfarnya, kemudian bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah, bertakbir kepada Allah, membaca Quran. Karena itu yang menjadi benteng ibu. Hisnul muslim, benteng seorang muslim itu ya perlu untuk senantiasa ibu bangun di dalam diri ibu supaya tidak mudah dibobol oleh tukang sihir dan para ya teman-temannya. Ya, karena melihat sekarang ini ya perkara ini menjadi perkara yang sangat sering kita dapati. Ya. Maka bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian poin berikutnya, poin yang ke-16 dari bab ini dikatakan di sini, kaunuhu yakdzubu ma'aha mi'ata kadzibatin.
bahwasanya tukang sihir atau tukang ramal itu dia memiliki 100 macam kebohongan. Ya. Jadi poin 15, 16 itu yaitu berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau tadi di poin yang ke-15 dikatakan tukang sihir ada benarnya, iya kita katakan kadang ada benarnya. Tetapi di poin yang ke-16 disebutkan di situ meskipun ada benarnya tetapi kebohongannya itu lebih banyak. Namun itu tadi sangat diherankan, sudah banyak bohongnya tapi tetap didatangi. Ya, sudah banyak bohongnya tapi tetap didatangi. Ya. Taib. Sedikit tambahan, Ustadz, apa sih yang didengar oleh syaitan itu? Apakah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat, ataukah hanya berita-berita yang dia itu bukan wahyu tetapi kaitannya dengan kabar-kabar yang itu termasuk perkara takdir? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya wahyu yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril itu tidak bisa didengar oleh tukang sihir atau tidak bisa didengar oleh syaitan, tidak bisa disadap oleh syaitan. Karena proses pemindahan wahyu itu tidak sebanyak daripada proses pemindahan berita yang berkaitan dengan takdir manusia. Karena wahyu itu dari Allah, malaikat Jibril langsung kepada para nabi. Sementara kalau berita-berita yang kaitannya dengan takdir manusia secara umum, maka itu prosesnya Allah, malaikat Jibril, kemudian malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, jadi banyak jalurnya. Tapi kalau wahyu, dia tidak disampaikan kepada malaikat yang lain, hanya disampaikan kepada malaikat Jibril saja, dan malaikat Jibril langsung menyampaikan kepada para nabi, di antaranya kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalkan berita yang berkaitan dengan tentang si fulan, tentang ini, itu syaitan bisa untuk menguping berita tersebut. Tapi kalau ada kaitannya dengan wahyu, itu tidak bisa didengarkan oleh syaitan. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Baik. Kemudian poin berikutnya, poin yang ke-17. Nah, ini poin yang ke-17 ini penting. Annahu lam yusaddaq kadhibahu illa bitilkal kalimah allati sami'at minas sama. Bahwasanya kebohongan tidak dapat dipercaya kecuali karena kalimat yang diterimanya dari langit. Artinya sebenarnya yang disampaikan syaitan itu bohong, tetapi kan dia itu langsung menyampaikan kepada tukang sihir, mengatakan ini kan berita dari langit. Dan tukang sihir itu tidak bisa memastikan juga apakah benar berita yang disampaikan itu dari langit atau tidak. Jadi sebenarnya saling tipu menipu mereka. Jadi setan itu ketika datang ke tukang sihir, dia pun menipu tukang sihir itu kalau dia mengatakan ini berita datang dari langit, padahal bukan. Padahal dia belum sempat dengar berita itu sudah dilempar oleh malaikat. Ya. Sehingga untuk menjaga kredibilitas dia, ya salam, sebagai penguping sejati, ya, ini bahasanya Bu ya. Ya. Jadi setan juga menjaga kredibilitasnya Bu. Sehingga untuk menjaga kredibilitas, apa kredibilitas itu ya? Wibawa Bu. Untuk menjaga kewibawaan dia sebagai penguping sejati, maka yang disampaikan itu berita dusta. Ya. Jadi ngelesnya itu luar biasa gitu loh. Makanya kalau ada manusia yang dia itu sudah ketahuan dusta tapi ngeles, ya, berarti dia mengikuti jejaknya. Ya, ibu yang jawab ya. Ya, makanya jangan
belajar untuk ngeles. Tapi ustadz boleh ngeles. Tapi ngeles yang benar. Ngelesi bu, tahu ngelesi kan? Ngajar maksudnya. Jadi setan itu juga memikirkan tentang kredibilitasnya dia bu. Wah ini saya nih tukang nguping yang kredibel ini, saya harus tetap jaga wibawa saya nih. Kalau nggak gitu nanti tukang ramalnya itu akan mencari sekutu yang lain. Dia akan memutuskan hubungan dengan jin tersebut. Ya, memutuskan hubungannya. Sementara kalau dia memutuskan hubungannya dengan jin tersebut, ya, itu yang akan menyebabkan nanti dia itu tidak akan mendapatkan pujian dari iblis. Sementara kan iblis itu kan memuji setan-setan atau jin-jin yang datang untuk melapor kepada dia selesai dia itu melakukan satu tugas. Jadi jangan kira ya setan itu bekerja tidak ada targetnya bu. Ada. Dia punya SOP, dia punya target. Tapi targetnya itu menyesatkan umat. Dia terstruktur dia bekerjanya itu. Bahkan dia sebelum melakukan kesesatan untuk menyesatkan umat, dia itu melakukan mapping bu. Apa mapping itu ya? Melakukan survei. Survei dulu. Melakukan observasi dulu dia. Ini orang cocoknya digoda dari sisi apa ya? Nanti dites dulu. Oh ini tidak bisa, itu tidak bisa. Oh setelah disurvei, oh ketemu. Ternyata kelemahannya orang ini di sisi ini gitu loh. Nah gitu syaitan itu. Dia melakukan riset terlebih dahulu. Ya. Makanya jangan kira setan itu bu tidak mempelajari tentang kita. Dia mempelajari tentang kita. Dia akan mencoba untuk memahami manusia itu bisa digoda dari sisi yang mana. Ya. Paham ibu-ibu? Ya, jadi jangan pernah kita merasa lengah dengan godaan-godaan syaitan. Ya. Makanya selalu kita menjaga diri kita. Taib. Jadi mereka itu menyampaikan kebohongan, tetapi mereka membungkus kebohongan itu agar tidak merusak kredibilitas mereka sebagai penguping sejati. Ini bahasa saya bu ya, jangan dipakai ya. Penguping sejati. Kemudian 18 ya. Pelajaran yang bisa diambil dari bab ini, bahwasanya manusia itu memiliki kecenderungan untuk menerima sesuatu yang sifatnya batil. Maksudnya jiwa di sini bu, lebih ke arah jiwa. Jadi jiwa kita manusia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sangat suka kepada perkara-perkara yang buruk. Contoh, mana contohnya? Jiwa itu kalau diajak gibah, senang dia. Ya. Makanya kalau ada orang-orang yang sedang gibah, kayak kita rasanya itu ketarik ingin ikut nimbrung. Betul nggak? Itu jiwa manusia begitu. Tetapi di satu sisi fitrah ibu itu menolak. Ini perkara yang tidak boleh. Tetapi dorongan jiwa itu jauh lebih kuat. Makanya supaya jiwa itu bu tidak menguasai kita, yang pertama berdoa kepada Allah agar kita tidak dikuasai oleh jiwa kita. Apa doanya? Nabi bersabda, ya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah hafal doanya? Belum hafal? Nanti lihat di bawah ini. Cari bu. Judul doanya itu berkaitan dengan menggapai kesucian jiwa. Itu ada doanya. Ibu hafal, ibu minta sama Allah. Ya, agar jiwa ibu senantiasa diarahkan untuk menuju kebaikan. Ya, termasuk doa ini bisa digunakan untuk mengekang jiwa agar kalau lihat daster baru enggak pingin beli terus. Ya, paham bu? Ya, makanya dibacakan doa ini. Biar nanti kalau pergi ke pameran lihat tas baru, nggak usah pingin beli terus. Ya.
Karena ibu-ibu ini sangat mudah dikuasai oleh jiwanya. Apalagi kalau misalkan ada pameran syar'i, halal market syar'i, ya. Sudah gitu pakai kode dengan suaminya lariskan dagangan temanmu. Nah, pas sudah itu. Promo beli 1 gratis 2. Itu piye ceritanya beli 1 gratis 2 ya. Iya, senduwe ke rugi, Bu. Biasanya ibu-ibu tuh ya paling senang lihat kalau ada tulisan diskon. Ya. Diskon 50 plus 20. Makanya jiwanya itu perlu untuk dibacakan doa. Ya. Makanya ibu kalau melihat tempat-tempat yang demikian, ibu harus ingat di sini banyak setannya gitu. Jadi harus segera keluar biar setan tidak mempengaruhi jiwa ibu. Ya. Tapi sekarang saya dengar sebuah tagline baru dari ibu-ibu yang sudah ngaji. Ustadz, suami bekerja itu tugasnya istri adalah menghabiskan. Ya. Luar biasa ibu-ibu sekarang. Terus yang kedua katanya ibu-ibu ini saya dengar ya. Nah di sini di luar. Ya Ustadz, kan pernah antum bilang bahwa saya tempat berinfak yang terbaik bagi suami itu adalah kepada istri. Saya tidak pernah ngajarin kayaknya ya. Kayaknya bukan dari saya ibu dengar itu. Ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan Bu, uang istri punya istri, uang suami punya repot kalau. Nah jadi ibu-ibu berdoa dengan doa tersebut. Karena itu dapat menjaga jiwa kita. Karena ingat Allah sudah mengewanti-wanti kita dalam firman-Nya. Di dalam surat Yusuf kalau tidak salah. Allah Ta'ala berfirman. Inna nafsal ammaratun bisu. Ya. Surat Yusuf ayat yang ke-53. Ya. Kata Allah di situ, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsal ammaratun bisu. Dan aku tidak mengatakan diriku itu bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya jiwa itu selalu mendorong kepada perbuatan yang buruk. Ya, lalu apa kata Allah di situ? Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah. Nah, cara kita bisa dirahmati Allah, Bu, perbanyak berdoa tadi. Ya, itu yang pertama, cara mengekang jiwa. Yang kedua, cara untuk mengekang jiwa itu dengan ilmu, menghiasi diri dengan ilmu agama. Itu cara untuk kita mengekang jiwa kita, agar jiwa kita ini tidak condong kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Kemudian yang ketiga, cara mengekang jiwa, tinggalkan tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadikan kita melakukan perbuatan maksiat. Contoh, kalau ibu duduk, ada ketemu satu kumpulan lagi ghibah, jangan ibu duduk di situ. Ustaz, tapi saya tidak ikut ghibah. Saya cuma dengar. Yang dengar itu kan termasuk bagian, Bu. Ya, pertama dengar, nanti lama-lama ikut nimbrung. Akhirnya jadi inisiator. Bahaya kalau sudah seperti ini. Benar pertamanya nimbrung, duduk, tapi lama-lama jadi laku. Makanya orang yang melihat kemungkaran mengingkari dengan hati, itu bukan hanya sekedar hatinya mengingkari, tetapi harus ada bentuk yang lainnya yang harus dia lakukan. Meninggalkan, tarkul makan, meninggalkan tempatnya. Bukan malah duduk diam di situ, mendengarkan. Tidak. Ya. Apalagi ibu bisa menasehati, ibu-ibu gitu kan dinasehati. Bukan malah duduk diam di situ menikmati. Sama kayak ada orang ya, Ustaz saya tidak ikut main gaple, saya cuma nonton. Iya, nanti lama-lama bilang tuh jokernya itu turunkan. Iya, oh doa ya. Nah, ini perlu diperhatikan ibu-ibu ya.
Jadi harus ada kita itu meninggalkan tempat itu. Ya, meninggalkan tempat tersebut. Taib. Kemudian dikatakan lagi di poin yang ke-18 itu, bagaimana mereka bisa bersandar hanya kepada satu kebenaran saja yang diucapkan tukang ramal, tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan 100 kebohongan yang disampaikan. Nah, itu manusia itu. Sudah tahu dia itu tukang bohong, tapi masih tetap didatangi. Ya. Sudah tahu dia tukang bohong, tapi masih tetap didatangi. Nggak boleh, Bu. Tinggalkan mereka. Ya. Karena mereka akan menjadikan kita semakin jauh dari Allah Ta'ala. Dan itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. 19. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari bab ini, bahwasanya satu kalimat kebenaran tersebut beredar luas dari mulut ke mulut yang diingatnya. Lalu dijadikan sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan tukang ramal adalah benar. Nah, itu kan biasa. Ingat ya, manusia itu adalah marketing handal. Ya. Jadi customer itu, Bu, itu marketing kita, nggak perlu kita selebaran. Dia menjadi marketing kita yang menyampaikan informasi kepada yang lainnya. Ya. Makanya kan bisa kan kita dapati ada orang ini, ya coba kamu datang ke sana, dia berapa kali saya datangi itu benar, saya merasakan gitu loh. Ya. Dan ini banyak terjadi. Tidak hanya yang sifatnya benar, tapi kadang yang batil juga demikian. Dan itu cara syaitan untuk mengelabui kita. Kadang kalau kita baru datang pertama, kebenaran yang diberikan. Setelah itu, kedustaan, kebohongan. Dan coba lihat ya, orang yang satu kali sudah mendatangi tukang sihir, tukang ramal, pasti dia itu akan terus datang ke sana. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah, pasti dia akan terus ulang datang ke sana. Ya. Karena hatinya sudah diikat oleh tukang sihir tersebut dan syaitan, supaya dia itu semakin menyandarkan dirinya kepada tukang sihir ataupun tukang ramal tersebut. Makanya saya ingatkan kembali, jangan pernah sekali-kali mendatangi tukang sihir atau tukang ramal. Taib. Berikutnya poin yang ke-20. Yang ke-20 menjelaskan tentang isbatus sifatil khilafan lil asy'ariyah al-mu'attilah. Bahwasanya bab ini menjelaskan tentang Allah itu memiliki sifat. Nah, sifat yang paling menonjol dalam masalah ini, Allah itu berada di mana? Di atas. Allah itu di atas, Bu. Sebenarnya dalil yang menjelaskan Allah di atas itu banyak. Contoh terkait peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa arti Isra? Kalau orang Indonesia bilang Isra Mi'raj katanya. Apa arti Isra? Perjalanan membawaku kemana? Isra itu artinya berjalan di malam hari. Itu namanya Isra. Perjalanan di malam hari. Kalau Mi'raj itu artinya naik. Mi'raj itu artinya apa? Ya, naik. Ya, Mi'raj itu artinya naik, Bu. Isra itu artinya berjalan di malam hari. Adapun Mi'raj, ya, itu artinya apa? Naik. Nah, naik itu dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Berarti Allah itu di mana? Ya, itu, Bu. Dari situ saja kita bisa memahami Allah itu berada di mana? Di atas.
Dan dalil-dalil yang menjelaskan ini kan tidak perlu harus pakai Al-Quran. Peristiwa seperti itu sudah menunjukkan Allah itu di mana? Di atas. Baik. Yang kedua, saya kasih contoh dalil. Ibu pernah dengar nggak ada orang bilang gini, kalau ditanya, kok kamu belum memiliki ini misalkan. Biasanya orang itu secara spontan bilang gini, yang di atas belum ngasih. Sering dengar nggak? Berarti kita manusia meyakini Allah di mana? Di atas. Fitrah manusia itu meyakini Allah di atas. Tetapi lisan-lisan kita lah yang mendustakan Allah itu berada di atas. Paham ibu-ibu? Baik. Ya. Jadi berbeda dengan orang-orang yang mengingkari tentang Allah di mana? Di atas. Maka kita tetapkan akidah yang benar itu Allah itu di mana? Di atas. Ibu berdoa tangannya kemana? Berarti Allah di mana? 21. Pelajaran yang bisa diambil dari bab ini, bahwasanya langit bergetar dan para malaikat itu pingsan karena mereka takut kepada Allah. Takut itu karena Allah menurunkan apa? Berita. Nah, inilah para malaikat takut sama Allah Ta'ala. Ya. Tetapi manusia itu nggak ada rasa takut-takutnya sama Allah. Sudah Allah turunkan musibah, ternyata tobat maksiat, ya. Tobat maksiat, tobat sebentar, setelah itu maksiat lagi. Ya. Allah, malaikat aja makhluk yang besar, dia takut sama Allah. Bahkan Allah menyebutkan sifat mereka dalam surat At-Tahrim itu, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Malaikat itu adalah makhluk yang kalau diperintahkan, dia tidak pernah bilang tunggu dulu. Dia tidak pernah bilang nanti saja, tidak pernah. Tetapi segera dilakukan, dan kalau sudah dilakukan tidak akan berhenti sampai Allah menyuruh mereka berhenti. Itu malaikat. Kita, Bu, ya, Masya Allah, dikatakan jangan begini, punya alasan. Tahu alasannya apa? Kan peraturan itu untuk dilanggar, Ustadz. Ya. Cerdas orang-orang sekarang ini. Allah memberikan aturan, kata mereka aturan itu kan harus dilanggar. Na'udzubillah. Ya, makanya kita sebagai seorang hamba berupaya, Bu, agar kita ini benar-benar tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Ya. Tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah, Bu. Ya, jangan sampai kita menjadi hamba yang durhaka. Ingat, ya, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa. Maka harus diimbangi dengan kita taat kepada pemberi nikmat. Andai kata satu nikmat aja dihilangkan dari diri kita, maka kita tidak akan bisa ngapa-ngapain, Bu. Ya. Dan salah satu sebab nikmat itu diangkat sama Allah dari seorang manusia, itu disebabkan karena perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Maka tinggalkan dosa dan selalu kita tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah. Taib yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari bab ini, bahwasanya para malaikat itu bersimpuh dan sujud di hadapan Allah. Dan mereka ini kalau disuruh sujud, Bu, tidak akan pernah berhenti sampai Allah menyuruh mereka berhenti. Ya, kita saja hanya disuruh sujud beberapa menit, sudah banyak yang tidak mau. Ya, makanya kan malaikat Nabi SAW pernah menceritakan ketika Nabi SAW masuk ke Baitul Ma'mur dan mendapati di dalam Baitul Ma'mur itu, ya, di dalam Baitul Ma'mur itu apa? Terdapat malaikat yang banyak. Ada yang sujud, ada yang bertakbir, ada yang bertasbih. Ya, semua mereka melakukan itu, tidak pernah merasa bosan. Kalaupun kita kadang-kadang merasa bosan. Makanya kalau kita timbul dalam rasa diri kita ini, Bu, rasa bosan untuk kita beribadah kepada Allah, maka Ibu harus ingat bagaimana malaikat itu tidak pernah bosan. Nah, inilah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari bab yang ke-16. 16 kan? Ya. Insyaallah
Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang ke-17, yaitu berkaitan dengan syafaat. Apa itu syafaat? Nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Malaikat itu bisa meninggal atau tidak? Sejauh riwayat yang saya dapatkan, malaikat itu tidak ada kabarnya malaikat itu meninggal. Ya, tidak ada berita dari Nabi SAW yang mengatakan malaikat itu meninggal. Ya, wallahu alam bissawab. Yang meninggal itu manusia, hewan, ya. Adapun mereka para jin itu diberikan usia yang panjang. Malaikat tidak disebutkan malaikat itu meninggal, dan tidak pula malaikat itu disebutkan mereka itu beranak pinak atau berketurunan, tidak ada. Bisa dipahami, Bu? Baik, wallahu alam bissawab. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian ibu-ibu sekalian. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.